Oke, halo Seniors Muda, balik lagi di HMTICast, podcastnya anak muda. Kali ini bersama saya Benri dan Wira. Dan Doni Wahyudi. iya, Anjay. Kakaknya langsung ngenalin diri sendiri iya ya. inisiatif. Kita ngomongin apa ya? Ini ngomongin tentang muda zaman sekali. Eh, kita mulai dari mana ya? Mulai dari sekolah mungkin ya, Background dulu, background. background ya, Iya, benar. biar nyambung ke depannya. Ah. Yoi. Dulu sekolah di mana, Don? Kalau aku sekolah di SMK Kartini Batam dulu. Oh, SMK. Kartini. Jurusannya jurusan? Jurusan multimedia sama juga nih kayak sekarang nih informatika. Oh sebenarnya iya. nyatu juga nih. Iya benar benar. Ada Eh, sangkut paut ya. Yo, Dulu nih pernah dengar katanya dulu ternyata aktif juga di sekolah gitu dari prestasi-prestasi. Oh Boleh yoi. dikasih tahu dulu mungkin prestasi tertinggi Ups. mungkin gitu ya. Sebelum kita ke bisnis-bisnis nih. Kalau dulu tuh awalnya masuk itu sebenarnya prestasinya tuh di film. Jadi selama ini ngikut lomba-lomba film dan alhamdulillah film itu bisa nyampe pernah juara 1 nasional, ngewakilin Kepri juara Kepri juga, juara Kota Batam umum. Jadi awalnya tuh sebenarnya di film sih, bukan di bisnis sebenarnya. Gitu. Di film sampai juara 1 nasional. Yoi, pas itu juara 1 nasional sempat juga. Katanya pernah ikut HMTI juga ya? Oh iya, pas Is. tahun berapa ya pas itu? Kalau nggak salah 2018 gitu kalau nggak salah HMTI itu ikut lomba film pas itu dan alhamdulillah juara 2 pas itu. Dan anyway, kami dulu satu sekolah ada saingan. Saingan tim gitu, Jadi temenan. Yoi. Curang sih. Dulu saingan terus tapi hebat saingannya. Kami iya. saingannya tapi ini apa sih namanya? Kayak saling bertukar informasi. saling gitu. bertukar informasi, saling Yoi. bantu, coba bayangin. Padahal belum mulai lomba, belum apa. Belum mulai Berarti lomba bisa. saingannya sehat lah ya. Iya, Sehat, itu sehat. ketukeran Ide. informasi ide. Yoi. Itu kalau di film dulu itu saingannya kan Benri kan, tim Benri itu. Dan ada tim-tim lainnya. Ya itu sebenarnya motivasi aku itu karena bisa ada saingan, aku harus lebih baik daripada mereka gitu. Jadi dulu tuh film tuh ceritanya tuh sebenarnya awalnya tuh sedih sih, kayak aku diajak timnya Benri. Awalnya aku termotivasi banget di film. Aku memang dulu udah bikin film gitu kan. Aku hobi-hobi aja gitu dari SMP gitu. Setelah itu pas SMK aku dijanjikan sesuatu sama tim Benri. Don, ayo Don bikin film nasional nih Don. Nasional. Oke, bolehlah. Apa temanya apa tentang apa pasti di SPN itu? Itu aku nggak ikut di Oh, situ. kok nggak ikut ya? Di situ nggak Oh, ikut. Benri nggak ikut. Pokoknya timnya Di situ Benri juga. tentang nasionalisme. Tentang nasionalisme dan tentang nasionalisme. Oh, boleh. Aku bikin konsepnya ya. Kan aku bisa bikin, aku scriptwriter juga kan. Aku bisa bikin konsep gitu. Oh iya dah, aku bikin konsepnya. Tiba-tiba pas daftar, mereka udah daftar aja tuh. Aku nggak diajak, yang tadi yang ngajak aku jadi ngajak orang lain. Tapi itu nggak, bentar ya, aku kasih tau latar belakangnya kenapa bisa kayak gitu. Dulu itu sebenarnya aku ikut di dalam tim itu. Oh, Aku iya. yang buat konsepnya. Itu kan mereka kan veteran kan. Iya. Itu mereka nanya, kita buat konsep apa? Mereka awalnya buat konsep paskib nih, paskib. Aduh, kalau paskib bosan lah, paskib terus kalau tentang nasionalisme. Kita buat veteran aja, kita cari veteran. Oke. Terus ada nih Bang siapa gitu, aku namanya lupa. Dia mau milih SNMPTN, cuman kurang prestasinya. Ya udah abang itu dimasukin, ya Kok udah aku keluar? ngalah Ya ngalah Allah. nih kan. Ya Sedih udahlah, ya, ini. aku buat konsep, ya udahlah nggak apa-apa lah. Abang itu aja bilang gitu. Oh, Nah, itu itu sih. yang buat nggak masuk gitu, nggak ikut. Itu tadinya juga aku mau masuk tim mereka gitu loh. Karena mereka itu abang kelas aku ya. Siapa sih adik kelas yang nggak pingin masuk tim abang kelas? Gengsinya gimana gitu loh. Ya iya, akhirnya mereka nggak jadi, tiba-tiba mereka daftar nggak ngajak aku, tiba-tiba udah di ruang kesiswaan aja tuh, udah dapat surat izin gitu. Aku nengok, gila sih ini, tadinya ngajak aku jadi nggak ngajak gitu, padahal itu teman aku gitu loh. Akhirnya ya udah, aku saat itu film itu yang mereka ngelakin sekolah, akhirnya aku gabung sama sekolah lain. Akhirnya gabung sama sekolah lain dan akhirnya alhamdulillah aku juara 1, mereka juara favorit. Itu sih Gitu. memang bangsat sih. Akhirnya aku dapat juara 1-nya gitu. Itu sih sebenarnya motivasi aku sampai saat ini film itu sebenarnya timnya Benri itu. Nah, sebelum ke tahap selanjutnya kita masih bicara background. Awal mula masuk ke bisnis itu katanya pernah ikut lomba juga menang bisnis. Itu bisnis gimana tuh? Oh, kalau yang lomba pas itu sih, itu lomba bisnis. Aku sempat buat brand clothing, namanya Shiro pas itu. Jadi saat itu tuh memang udah bisnisnya itu udah berjalan kisaran 1 tahun sih. Setelah itu baru ada lomba itu, iseng-iseng sebenarnya ikut lomba. Tiba-tiba kepilih di Kepri dan di Kepri diseleksi Kepri masuk juara 1, ngewakilin Kepri ke nasional gitu. Mewakilin Kepri ke nasional. Itu memang ada basic bisnis atau gimana bang? Kalau basic bisnis sih
biasanya enggak sih, cuman karena memang dari awal nyari-nyari duit aja, namanya anak sekolah, Oh pingin iya duit-duit benar. tambahan gitu kan. Yoi, Uang yoi. jajan kurang. Kurang. Yoi, Bang. Biasanya tuh kalau misalnya ada datang tamu gimana? Ada datang tamu terus dapat duit. Oh iya iya iya. Pasti Biasa tuh diminta. ngamak tuh udah ada di depan kita sih. Yoi. Misalnya tante datang nih kan ke rumah, ini Wira buat kamu jajan seminggu gitu ya. Tiba-tiba mama udah datang di depan gini kan. Iya. Sini uangnya Sini mama duitnya. tabung. Itu. Parah sih. Gini deh. Kayaknya sebentar udah mulai panas ya, Bang. Sabar. Aku mau tanya ini dulu. Kepikiran awal bisnis berarti karena pernah juara 1 gitu. Enggak sih, kalau bisnis itu awalnya pas itu masih kelas 1 SMK. Mm-mm. Itu awalnya itu tuh jadi sebenarnya karena saingan sih. Jadi awalnya itu aku memang bisa servis HP gitu. Jadi bisnis pertama aku tuh servis HP. Itu khusus iPhone aja karena memang iPhone ini kan gampang kan. Jadi Iya. awalnya tuh aku punya HP iPhone, HP aku rusak. Aku mikir, aduh kalau mau servisin mahal nih. Hmm. Udah aku coba servis sendiri. Akhirnya bisa, ternyata keterusan gitu loh, kayak seru juga nih servis HP. Akhirnya pas itu temen juga ada yang buka servis HP. Yaudah aku mikir, temen itu juga tahu servis HP juga dari aku gitu. Terus akhirnya aku mikir, oh kenapa aku nggak coba juga gitu loh. Ya udah akhirnya nyoba-nyoba bisnis servis HP dan akhirnya keterusan gitu. Dan bisnis servis HP itu pas itu nggak ada nol modal sama sekali sih. Jadi Modal caranya nol. gimana tuh, Bang? Oh kalau yang bisnis servis HP itu jadi sempet ini sebenarnya rahasia dapur sih, karena nggak boleh diiniin Oh. sih. Jadi Oke, sebenarnya kalau oke. kalau servis HP itu kan misalnya harga servisnya itu 300.000 nih ganti LCD HP nih. 300. Jadi aku tuh minta setengahnya dulu, anggapannya DP gitu. Mm. Padahal itu saat itu aku kan nggak punya stok, aku nggak punya barang gitu kan. Iya, Dan aku apa adanya aja gitu. Jadi pas dia bayar misalnya dia bayar DP-nya 150 tuh. Itu 150 tuh aku beliin buat barangnya dulu. Misalnya dia mau ganti LCD, aku beliin dulu nih LCD-nya 150.000. Memang harga LCD segitu. Jadi Segitu. jasanya itu 150 gitu loh. Ah. Jadi dia bayar dulu 150.000 ke aku pesenin LCD-nya di online karena kalau di Batam pas itu memang mahal nih. Jadinya aku pesen online, setelah pesen online 3 hari nyampe, baru aku servis HP-nya. Setelah di servis HP-nya dia bayar lunas. Jadi itu modalnya nggak ada sama sekali tuh awal Oke. bisnis tuh. Jasa lah ya, Ya, jasa. benerin ya. Ya jasa benerin. Tapi sebelumnya memang udah gimana bilangnya? Memang bisa nggak servisnya gitu atau terima aja nanti coba-coba Iya, baru sebenarnya terima aja sih, coba-coba aja sih. Karena sebenarnya kalau nggak nyoba nggak akan tahu gitu. Iya, iya. Benar. iya paham. Kalau kan tadi katanya nyoba-nyoba nih. Semisal ada nih customernya punya handphone yang rusak, Iya, terus iya. diperbaiki, terus Makin nggak bener. rusak. Nah, Oh, itu gagal, gimana? Pernah gitu. sih. Pernah? Jadi itu pernah nyervis HP tuh, HP itu pas zaman 2018 atau 2017 gitu. Iya. Itu servis iPhone 5S. Itu saat itu kan iPhone 5S kan masih kayak HP-HP yang mahal gitu sih, Mahal, karena iya, belum ada benar-benar. iPhone Iya, X, iya, belum ada iya. iPhone 8 kan pas itu, masih Iya, iPhone iya. 7. Dan saat itu mau benerin baterainya, tiba-tiba kena LCD-nya gitu loh. Stres sendiri kan. Ah, Udah LCD-nya bener, kena kamera depannya lagi. Aduh, ya udah nombokin lah jadinya. Karena namanya bisnis ya tanggung resikonya juga, Iya, jadinya iya, nombokin benar. gitu. Berarti itu tentang mental berarti. Memang Yoi. memang Benar, mental pejuang kali nih, mental bisnis gitu. Tapi Kalau nggak- memang sedih sih, pingin nangis sih lah. bukannya untung malah buntung ya. Iya, Bang? iya. Tapi ya itu memang ketika kita berani bisnis berarti berani rugi Mengambil gitu. resiko, Iya, ya, berani benar. ambil resiko. Mm. Terus setelah lanjut dari apa sih namanya itu dari servis HP nih. Yang aku baca di bio Instagram tuh kan ada 4 bisnis tuh. Nah, itu Oh. tahap-tahap awalnya sampai bisa 4 bisnis itu gimana tuh? Tunggu, kita tanya dulu bisnisnya yang 4 nih apa aja nih? Oh, boleh. Jadi kalau setelah servis HP itu ada bisnis brand namanya Zero, itu brand clothing. Oke. Setelah itu ada juga dia kayak jual-jual thriftingan saat itu. Kan saat itu belum zaman-zamannya thrifting kan. Karena memang aku mikir, oh banyak nih barang aku yang nggak kepake nih. Ya udah coba aku jualin. Itu namanya bener. 30 second market dulu di Instagram. Ada lagi setelah itu bisnis cuci sepatu aku, itu namanya Keep Off, dan saat ini ada cafe namanya Satu Arah gitu. Terus ini ditanyain tuh sama tim-tim yang lain. Katanya arti brandnya apa? Kalau Zero yang nih. Zero itu ya, aduh itu. Jadi sebenarnya kalau Zero itu kan ada kata arrow kan, Iya. XIAROW. Arrow itu kan cuman plesetannya kan arrow itu kan sebenarnya R-nya 2 kan. Jadi kalau arrow itu kan menandakan panah, X itu menandakan gak ada halangan. Kalau I itu jalan lurus tanpa X itu nggak ada halangan, I-nya itu menandakan jalan lurus tanpa hambatan. Jadi sebenarnya nggak ada, kan si arrow-nya ini kan panah gitu. Jadi bagaikan panah menuju ke targetnya tapi tanpa ada hambatan gitu. Itu namanya arti si arrow sebenarnya sih. Zero.
Ada tips and trick gak gitu? Tadi kan udah diceritain tuh punya usaha ini, pas masih muda 15 tahun udah mulai. Tips and trick lah untuk kita-kita semua nih yang mau mulai mungkin usahanya gitu. Tips Benar, and benar. trick bikin usaha atau apa nih? Tips and trick buat bikin usahanya dong. Oh iya, yang pertama sih jangan gengsian aja sih. Jadi Hmm. sebelum bikin usaha itu jangan gengsi, karena gengsi itu yang utama sih. Sampai sekarang aja HP aku nih, mau nengok HP aku nggak nih? Ini iPhone 6 nih. Ini kamera mana nih? Ini HP aku iPhone 6 nih. Ini iPhone 6 udah pecah-pecah, ininya udah nampak nih dalamnya nih. Ini pecah-pecah, aku masih pakai ini aja nih sampai sekarang. Ya sebenarnya tuh orang yang sekarang itu kebanyakan gengsinya sih, kayak Mm. apa-apa pingin ada HP baru pingin beli, apa-apa ada HP baru pingin beli, atau ada barang baru pingin beli. Hmm. Aku juga sebenarnya pingin banget sih kayak ada brand lokal keluar, aku pingin beli ini baju nih, sepatu Hmm. nih. Tapi ya mikir juga kalau aku beli nanti aku nggak bisa bikin usaha. Jadi Benar, benar. aku dari dulu sih nggak, tips and triknya sebenarnya jangan gengsi aja. Ah, ah. Kalau kau gengsi kau nggak akan bisa buat sesuatu gitu loh. Hmm. Kayak kau misalnya mentingin gengsi kau, nih kau punya uang 10 juta, kok malah beli iPhone saat itu memang saat sekarang iPhone 11 nih. Hmm. iPhone 11. Kok malah beli iPhone 11? Sebenarnya kok 10 Sekarang juta bisa bikin udah ada usaha gitu. iPhone 12. Yo, oh iya ya. Ya itu 12. 20 juta gitu. Anda mau beli motor atau beli apa? Kayak kok beli iPhone 12 aja 20 juta. Kok 20 juta bisa bikin usaha, cuy? Mm. Iya, iya. Usaha apa sih yang kok bikin 5 juta aja bikin usaha bisa loh. Hmm, hmm. Kok nggak punya duit aja bikin usaha bisa kalau memang ada niatnya gitu. Iya kayak tadi Jualan tadi online, kan. dropshipper, itu kan ada tuh. Itu dropshipper itu bahkan nggak usah Modal. ngeluarin modal sama sekali gitu. Benar. Iya benar-benar. Terus sekarang tuh boleh gak sih kita ngomongin omset gitu? Omset di cafe nih. Iya. Wih, omset. Kalau omset aku, Buka-bukaan harga. kalau omset sampai sekarang sih per bulannya puluhan juta sih dapat. Ah, puluhan juta. Puluhan juta masih 18 tahun. Gila sih. Jadi kalau omset segitu. Tapi ya sampai sekarang masih mikirin semuanya sih, kayak masih kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, namanya kafe kan nggak nentu kan. Iya, Iya, benar, yoi. benar. Namanya juga kafe kan. Yoi, kalau omset itu kafe sih memang gede sih, karena memang modalnya juga gede. Iya, iya, Gitu sih. paham, paham, paham. Sebenarnya profitnya nggak gede-gede kali, sebenarnya profitnya kehitungnya belasan juga. Jangan Profit. dijatuhin lagi dong, tadi udah dinaikin omsetnya puluhan juta. Yang itu nggak usah kasih tahu. Biar semangat gitu ya, biar pada Yoi, semangat yoi. bikin bisnis. Yoi, yoi. Terakhir tanya nih, ke depannya ada sesuatu apa nih yang ingin direncanakan? Kalau kedepannya sih aku masih insya Allah tahun ini ngebuka kafe lagi, cuman dengan konsep yang berbeda lagi. Karena kan kafe aku sekarang konsepnya lebih ke anak muda kan, Iya, benar. ke tempat-tempat nongkrongnya anak muda. Aku lebih pingin dapetin pasar kafe yang memang untuk semua umur gitu loh. Memang untuk orang kerja, ya anak muda nyaman, untuk orang kerja nyaman. Karena sejujurnya sekarang ini aku masih pusing itu karena kafe aku terlalu menjerumus ke anak muda gitu. Jadi kalau di hari weekdays itu nggak serame kafe-kafe yang bisa buat kerja. Ah, Karena kan kalau orang weekdays, anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah kan lebih pilih di rumah gitu loh iya, malam-malamnya benar-benar. gitu. Jadi sebenarnya kedepannya masih rencana pingin buat kafe lagi, dan kedepannya belum tahu lagi sih, belum kepikiran. Selama ada duit bisa buat semuanya sih, Jer. Oke, untuk Wisnya mungkin terakhir kali nih ya, terakhir kali untuk Wis HMTI. Kan HMTI mau ulang tahun. Lagi Udah ulang tahun. sih, Ulang ya. tahun keberapa nih? 13 Ulang tahun tahun. keberapa nih? Iya, iya. Kita ulang tahun berapa sih? 13. Wih, Oh, ke udah 13. lama ya. Ya, Ulang tahun lumayan, ke-13. lumayan sih. Nah, harapan dari seorang Doni nih buat Seorang Doni yang buat pernah HMTI ya. ya, yang pernah jadi salah satu peserta Peserta lomba. HMTI. Lomba ya. Sekarang malah jadi pemateri di sini. Iya, alhamdulillah. Ngeri. Harapan dan kesannya lah Ah. gimana? Kalau harapan aku untuk HMTI semoga lebih baik lagi dan bisa Amin. ngecapai sesuatu di bidangnya gitu. Iya, bidang Bisa, informatika yoi, gitu. bidang informatika Iya. bisa mencapai nasional sampai internasional gitu sih. Yoi, yoi, yoi. Karena sebenarnya saat ini memang informatika itu lagi naik-naiknya Naik, dibandingkan yang benar, lain gitu. Benar, loh. benar, benar. Why not kalau kita kenapa kita nggak langsung ngebuat ini bisa menjadi sebuah apa sih, sebuah Istilahnya kayak kebanggaannya Batam gitu lah. kebanggaannya Batam gitu. Bukan udah hanya Batam tapi kalau bisa satu Indonesia gitu, Nah, Politeknik benar-benar HMTI ini nih. mewakili Indonesia ke kancah internasional Yoi, gitu kan. karena Poltek kan pernah ngewakilin Indonesia juga ya kalau nggak salah. Pernah, ya. Pernah. Yang robot itu ya. Iya. Iya, benar, Itu benar. di HMTI juga ya? Benar, Itu beda. beda. Oh bukan HMTI. Oh, Beda, but, sebelah ya. Yoi. Oh, sebelah. Tapi masih tetap di Polibatam. Di Batam ya. Masih tetap. Itu sih aku harapannya untuk HMTI menjadi lebih baik aja sih, karena memang dari dulu udah baik banget sih. Aku kagum sih sama HMTI dari dulu, memang bisa ngadain acara lomba film, bisa ngadain banyak hal gitu, dan
prestasi-prestasi yang aku dengar dari HMTI sih banyak banget sih gitu sih. Hmm. Aku berharapnya kedepannya HMTI bisa makin banyak prestasi lagi dan bisa mencapai sebuah prestasi yang mungkin Politeknik Batam. Politeknik Batam belum pernah capai gitu loh, Oke. atau univ-univ lainnya belum pernah capai gitu. Ya benar. Oke, ada penyerahan piala? Oke. Piagam. Boleh? Silakan Doni. Ini mau diapain nih? Pegang aja. Nah, pegang aja terus sampai besok. Sampai besok. Oke, Oke, thank you. Udah aman gini kok. Iya, aman kok. aman. Terakhir dari Doni ada ucapan terima kasih atau apa? Oh, aku terima kasih banget kepada Poli Batam HMTI Hmm. udah ngundang aku ke sini, yang tadinya aku sebagai peserta sih di HMTI, sekarang bisa jadi pemateri di sini. Makasih banyak nih untuk HMTI. Hmm. Terima kasih banyak untuk panitia-panitianya sekarang. Iya, terima kasih. Kalian keren banget sih, ini kayak ruangan aku serasa kayak bukan di Batam lagi sih ini. Keren banget sih memang. 3, 2, 1, close the door. Yoi, ini kayak sama Deddy Kobuser, depan aku Deddy Kobuser gitu. Keren banget sih ini tempatnya. Untuk HMTI makasih banyak udah ngundang, makasih banyak untuk air minum ya. Yeay. Sebenarnya ada makanan tapi gak dimakan-makan dari tadi. Makasih banyak untuk panitia-panitia dan untuk tim di sini, kanan kiri aku Bendy dan Mhm. siapa? Wira. Wira, dan makasih untuk Bendy dan Wira dan untuk tim-tim yang di belakang layar. Makasih banyak. Kalian itu yang paling keren sih yang di belakang layar itu. Tanpa Gila. adanya kalian podcast ini gak akan berjalan Benar. sih. Yo, benar. Makasih benar, banyak benar. semuanya ya. Sampai jumpa di next podcast selanjutnya. See you. Oke, see you. Close the door. Salam dari saya. Salam informatika. Kids Spirit. Salam informatika. Kids Spirit. Salam informatika. Kids Spirit.